Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam lapas. Salam dari pelataran Borobudur. Pagi hari ini saya ingin sharing bersama dengan kita semua tentang bacaan Injil yang kita ambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil sering kita membaca, Yesus ketika menyembuhkan yang sakit, itu karena dia tergerak oleh belas kasihan. Semata-mata karena Tuhan mau memberikan keselamatan bagi orang yang dia sembuhkan. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi terlebih-lebih adalah jiwa orang yang diselamatkan itu. Nah, apakah bacaan hari ini juga menyentuh hati nurani saya dan Anda? Mungkin tanpa kita sadar, seringkali kita pun tuli terhadap sabda Tuhan. Kalau kita sendiri tidak bisa mendengar sabda Tuhan, apakah mungkin kita bisa mewartakan Yesus itu kepada sesama kita? Kita semua yang dipanggil menjadi pelayan Tuhan di dalam komunitas kasih Tuhan, pertama-tama kita ini tergerak untuk mendengarkan sabda Allah dari Injil Matius bab 25 tentang pengadilan terakhir, di mana Tuhan tidak cukup kita hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apapun. Tapi Tuhan Yesus berbicara, berpesan, "Ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku." Nah, kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau mendengarkan bahwa Tuhan mau dikunjungi ketika orang-orang itu di dalam penjara. Kita yang terpanggil untuk melayani di dalam komunitas kasih Tuhan, kita sudah mendengar sabda Allah. Tuhan mau membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di lapas atau di rutan, para warga binaan. Maka Tuhan memanggil kita, dan kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Kita juga mau menjawab panggilan Tuhan. Itu sebabnya kita datanglah ke penjara, kita mewartakan Tuhan Yesus dalam Ekaristi, supaya mereka juga mendengar dan kemudian mengenal Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus ingin setiap orang itu diselamatkan jiwanya. Maka berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Semoga hari ini tidak ada satupun dari kita yang masih tuli, yang tidak mau mendengarkan sabda Allah. Ataupun kita yang bisu, kita tutup rapat mulut-mulut kita. Kita tidak mau mewartakan tentang kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga hari ini saya dan Anda mau menjadi pelaku firman, mau menjadi perpanjangan sabda Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Salam lapas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.